gitu. Jadi mahar itu adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang berupa harta, barang atau jasa. Nah, mahar itu sendiri itu tidak ada batas maksimalnya. Jadi misalkan aku punya uang banyak nih, aku mau maharin rumah, mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum nonton video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya channel aku ini lebih berkembang lagi. Nah, aku udah bahas bagaimana cara mencari pasangan yang ideal. Setelah itu aku udah upload bagaimana apa itu lamaran juga sudah. Nah, selanjutnya ini adalah ketika kita sudah menyiapkan semuanya, proses udah bertahap. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah mempersiapkan untuk akad. Nah, akad itu sendiri adalah harus adanya mahar atau mas kawin. Dulu dalam surat An-Nisa ayat 4 ini bunyinya, nah, sebenarnya apa sih mahar itu? Kadang seseorang itu memberikan mahar tapi tidak tahu arti dari mahar itu sendiri gitu. Jadi mahar itu adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang berupa harta, barang atau jasa. Nah, mahar itu sendiri itu tidak ada batas maksimalnya. Jadi misalkan aku punya uang banyak nih, aku mau maharin rumah, mobil, nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Bahkan misalkan aku nggak punya uang, aku hanya ada sekedar uang itu 100.000 atau berapa ratus ribu, ini gimana? Apakah adik tetap menerima abang gitu kan? Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa hidup berdua selamanya. OMG, so sweet. Nggak apa-apa, jadi mahar itu sesuai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk menentukannya. Jadi mahar itu juga tidak ada paksaan. Misalkan laki-laki tuh mampunya segini, ya udah nggak apa-apa, jangan memaksakan aku harus punya sawah sehektar, habis itu aku harus punya apartemen. Enggak juga gitu. Macamnya mahar itu sebenarnya kadang orang kan kalau kita menentukan mahar kan sesuai adat ya, maksudnya sesuai adat tuh biasanya sesuai dari keluarganya. Oh, saudara-saudaranya itu yang sudah menikah tuh maharnya seperti ini, emas 3 gram, uang 1 juta, habis itu apa gitu kan. Atau mungkin maharnya itu sesuai dengan adat dan kebudayaan di suatu daerah. Misalnya daerahnya tuh adatnya tuh seperti harus membawa ini, harus membawa itu, harus membawa ini, seperti itu. Dan sebenarnya juga nggak diharuskan. Ya emang harus dilihat dari kemampuan si laki-lakinya itu juga dan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi nggak harus aku pengennya ini, aku pengen enggak. Nah, dari segi bentuk mahar itu ada materi dan non materi. Materinya itu ya tadi berupa emas, mukena, harta benda, terus habis itu rumah, mobil, seperti itu. Nah, kalau non materi itu berupa dari pengajaran Al-Quran atau penghafalan Al-Quran. Jadi kayak aku pengen kasih mahar kamu hafalan surat Ar-Rahman gitu, subhanallah gitu kan. Itu sendiri adalah yang menentukan dari wanita tersebut. Jadi laki-laki tidak boleh menikmati, memiliki atau menariknya mahar kembali, nggak boleh, kecuali kalau memang si perempuan atau si calon istri itu sudah bilang ya udah ini buat kita berdua, nggak apa-apa. Itu misalkan ada masalah, misalkan gini, Kak, saya tuh nikah tapi maharnya tuh masih ditangguhkan, itu seperti apa? Yaitu tetap tanggungan dari si suami atau calon suami tersebut gitu. Jadi misalkan masih hutang, ya si suami itu harus membayarnya sampai lunas, karena mahar itu kan sudah diberikan tapi masih ditangguhkan ya. Otomatis penangguhannya itu tetap pada tanggungannya itu kepada si calon suami atau suami gitu. Jadi tetap harus dibayar. Nah, untuk membayarnya misalkan rumah ditangguhkan karena ada hutang, nggak kuat untuk melunasi terlebih dahulu kan, berarti si wanita itu ya juga harus bantu, nggak apa-apa lah nanti aku bantu kayak gitu. Misalkan ada masalah gini lagi, Kak, aku tuh dikasih mahar tapi maharnya tuh rusak gitu. Jadi kayak
misalkan kita dikasih motor gitu ya, mahar motor atau mahar apa ya yang paling lebih bagus gitu, apa ya kosmetik atau apa, terus tiba-tiba waktu di jalan itu rusak atau jatuh atau gimana, itu gimana kak gitu ya. Nggak apa-apa kalau kalian nggak terima dengan mahar itu, mahar tersebut kalian bisa minta yang lebih baik lagi, atau enggak kalian bisa terima gitu aja gitu. Jadi sesuai kesepakatan aja. Sebenarnya mahar ini hal yang menurut aku nggak perlu diribetkan ya. Kita tinggal saling bermusyawarah. Oke, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Thank you for watching. Dan untuk yang nonton video aku saat ini, yang sekarang sudah merencanakan akad, lamaran dan lain sebagainya, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Dan untuk teman-teman dan untuk yang nonton saat ini yang mungkin sedang jomblo atau mencari jodoh, semoga ditemukan jodoh yang baik dari yang baik. Dan yang sudah berumah tangga, semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.